Selamat siang Pak Dr. Sodikin. Belum keluar suaranya. Suaranya Pak Dr. Sodikin belum keluar. Halo? Oh ini Bapak ya? Jok. Nah, begitu nyampe di koin ini, Oh dia lagi ini nih, lagi. buat naik kan. Pak Dokter masih di mute, Pak. Ya, Oke. Udah sekarang sudah ini, Prof. Mohon izin, sudah Prof. terdengar. Tadi Oh, yes. ada suaranya. Suara saya terdengar ya, Pak Solih?
Oh, freeze. Freeze. Baik, Bapak Ibu, Mas Wandi, mohon izin suara saya apa sudah terdengar? Halo, Sudah Mas Wandi? terdengar Pak, izin Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mohon izin Prof, ada sedikit kendala, jadi saya Ya, coba. silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin karena sudah 1.40 ya, ini agak sedikit terlambat 10 menit. Saya mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam jejaring daring pada hari ini, Minggu 8 Maret 2026, dalam agenda webinar keilmuan Program Studi Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Para peserta yang saya hormati, topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu terkait dengan evaluasi pencemaran lingkungan dan upaya pencegahan terhadap media udara, air, dan tanah. Ibu peserta, forum ini bukan hanya sekedar diskursus akademik semata, namun kita melihat bahwa di tengah dinamika degradasi lingkungan global yang cukup signifikan ini, pemahaman mendalam mengenai kondisi ketiga media tadi, udara, tanah, dan air, itu menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda demi keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa yang pertama yang saya hormati Profesor Dr. Maman Gumanta, yang informasinya belum bisa hadir ya, jadi nanti mungkin kita coba sambil dikontak. Kemudian yang saya hormati pemateri kita, narasumber ahli yang sudah hadir pada siang hari ini, Profesor Dr. Insinyur Joko M. Hartono, SEMM IPU. Beliau ini adalah guru besar di FTUI, ya, Fakultas Teknik UI, di Departemen Teknik Lingkungan atau Ilmu Lingkungan ya. Nah, kemudian yang saya hormati Kaprodi Magister Studi Lingkungan, Bapak Dr. Hadian Pratama Hamzah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para peserta mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka dari mungkin seluruh angkatan ya yang sudah bisa hadir, perwakilan atau mungkin belum semua hadir. Dan Bapak Ibu, saya Sodikin akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ilmiah hingga selesai pada pukul 15.00. Bapak Ibu, untuk menjaga kelancaran kegiatan ini, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk meng-off-kan meng-off-kan mic-nya ya. Nah, namun jika memungkinkan, kamera boleh di-on-kan, dan silakan bisa sediakan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dan juga barangkali ada yang ditanyakan bisa dicatat terlebih dahulu. Kami berharap forum ini bisa menjadi wadah pertukaran ilmu yang produktif bagi para mahasiswa dan juga kita semua ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena Prof. Maman belum bisa hadir, jadi kita langsung pada acara inti ya. Selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Joko. Sebelum itu saya membacakan CV singkat beliau. Jadi kalau nggak kenal kan nanti tak sayang gitu ya. Jadi Prof. Joko ini, Prof. Joko Hartono, ya nama lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Joko M. Hartono, SEMM IPU, lahirnya di Bandung tahun 1952. Pendidikan beliau selesaikan S1 di ITB
ya, ITB di Teknik Lingkungan 1979. Kemudian beliau S1-nya 2 kali nih, satu lagi di Sarjana Ekonomi Manajemen. Jadi luar biasa, teknik dan ekonomi ya. Kemudian pendidikan S2 beliau selesaikan di Thailand, di Bangkok, di ASEAN Institute of Technology Bangkok. S3-nya beliau selesaikan di Doktor Ilmu Lingkungan, sekarang menjadi Sekolah Ilmu Lingkungan ya, UI ya. Itu. Kemudian guru besar beliau peroleh pada tahun 2012 di bidang teknik lingkungan. Kalau saya baca sekilas di website ini, beliau di instalasi air limbah, perairan dan sebagainya gitu. Nah, beliau ini pengalaman mengajar sudah cukup lama ya, jadi kita akan belajar ilmu banyak dari beliau semenjak tahun 1980 di UIN. Gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Prof. Joko untuk menyampaikan paparan materinya selama kurang lebih 40 menit. Baik, saya persilakan Prof. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dr. Sodikin. Terima kasih kepada Sekolah Sarjana UT, Pak Dr. Hadian barangkali. Terima kasih sudah menghubungi saya, Pak Muhammad Suwandi ya barangkali. Terdengar suara saya Pak Dr. Sodikin ya? Terdengar, Prof. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat pesertanya jauh-jauh ya. Ada yang di Ternate, ada yang di Pontianak, luar biasa. Ya. Di sana jam berapa ya? Barangkali sudah agak sore ya. Baik, saya akan mulai dengan sebut tadi disampaikan bahwa memang betul saya pernah bakti di FT, kemudian juga mengajar di dulu namanya Sekolah Ilmu Lingkungan, sekarang Departemen Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan UI. Baik, saya mulai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Ini menggambarkan bahwa lingkungan hidup ini adalah merupakan sesuatu yang penting ya. Sehingga dengan diturunkannya undang-undang ini dan PP diperkuat dengan PP ini menunjukkan bahwa tadi disampaikan Dr. Sodikin, masalah-masalah isu-isu yang ada sekarang sudah sangat penting sekali. Dan tentu saja tujuannya adalah berlangsung kehidupan kesehatan manusia secara hidup lainnya. Saya sedikit sampaikan mengenai apa sih ilmu lingkungan ya. Di ilmu lingkungan itu ada ilmu interdisipliner ya. Jadi bicara soal berbagai pengetahuan ya, sosial, ekonomi dan sebagainya, termasuk etika ya. Jadi ini ada etika di situ. Untuk membantu memahami bagaimana bekerja dan bagaimana kita menjalankan kehidupan lingkungan ya. Kemudian juga terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang nanti barangkali kita akan bahas perlahan-lahan. Jadi secara ringkas, lingkungan menggambarkan bahwa ada interaksi antara manusia dengan lingkungan ya. Diutamakan tentu di sini adalah peran manusia ya sebagai antropogenik. Kita lihat bahwa Cunningham Saigo sudah mengawali tahun 2001 bahwa semua bidang ilmu bermuaranya kepada satu. Semuanya bisa dan berperan ya untuk memperbaiki yang tadi disampaikan Dr. Sodikin itu masalah-masalah lingkungan dan sekitarnya. Jadi ini barangkali
berkuat bahwa bidang apa saja tentu punya pengaruh, punya kontribusi terhadap masalah-masalah lingkungan ini. Kemudian kalau kita melihat peta populasi, di pertumbuhan populasi ini dari US Census Bureau tahun 2004 ini menggambarkan bahwa populasi ini meningkat terus sejak tahun 1950 sampai 2050, bahkan masih ada tren meningkat. Ya. Nah, tentu ini yang melihatnya, persepsi yang melihatnya itu akan berbeda-beda. Teman-teman dari tenaga kerja tentu akan melihatnya sebagai bagian ketersediaan tenaga kerja. Teman-teman dari pendidikan tentu akan bicara soal penyediaan sekolah dan guru dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita, orang lingkungan? Tentu kita akan melihatnya sebagai, kalau dibuat katakanlah SWOT analisis, kita akan melihat bahwa banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dibahas di sini. Ya. Terutama masalah-masalah dengan pertambahan penduduk tentu harus ada penyediaan sandang, pangan, papan. Ya. Tidak hanya itu saja. Tentu bahwa kemudian pertambahan penduduk, pertambahan aktivitas juga akan menambah pencemaran. Jadi kebutuhan air bersih, ya. Kemudian masalah sanitasi, kemudian masalah-masalah kaitan dengan limbah padat maupun limbah cair, dan lain sebagainya yang kemudian jadi tantangan ya bagi kita semua, ya, orang-orang yang bergerak dalam lingkungan, bagaimana kita mengantisipasi tahun sampai tahun 2050 ini semuanya akan bisa menjadi bagian yang kita bisa paling tidak menekan. Ya. Tentu kalau menghilangkan sama sekali tidak mungkin, ya, karena pembangunan tentu tidak akan menghasilkan tidak saja adverse impact, tapi juga masalah-masalah negatif impact ya. Tapi tidak bisa kita apapun kita tentu harus ada meminimize soal pencemaran. Jadi kalau dilihat Indonesia barangkali ya, populasi ini itu sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk besar ya. Tentu akan mendapat tekanan tinggi terhadap sumber daya dan infrastruktur tadi itu. Kalau kita lihat tambahan penduduk ya, tentu sama ya. Indonesia pun demikian, akan ada pertambahan penduduk yang kurang inherent dengan apa yang ada di dunia. Demikian, walaupun secara teoritis bahwa ini adalah adanya kelahiran kematian. Jangan masuk di kamar, jangan masuk di rumah, jangan main dalam rumah, dia buat sih. Iya, barangkali itu barangkali ya, barangkali ada. Kemudian mungkin yang kita khawatirkan ada yang namanya overpopulation. Overpopulation ini situasi yang menggambarkan jumlah penduduk yang besar dan tidak didukung dengan sumber alam yang memadai. Nah, ini barangkali kita bisa melihat bahwa yang terjadi dengan overpopulation, perubahan lahan ya, karena perubahan tutupan lahan ya, untuk infrastruktur pemukiman ya, perubahan lahan pertanian, kemudian adanya masalah pemanasan global, kemudian hilangnya tanah pertanian yang tidak dapat dipulihkan, kemudian adanya kepunahan berbagai spesies, dan tingginya kematian bayi dan anak. Di sini barangkali ada hal lain ya. Tadi sudah singgung sedikit. Masalah lain adanya overpopulation adalah masalah keterbatasan air minum, termasuk pemohon air limbah, berikut pemohon effluent, kemudian keterbatasan sumber daya alam, dan kemudian peningkatan berbagai penyakit. Kecepatan bekerja ya, secara berbagai aspek sosial lainnya yang juga menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang akibatkan oleh overpopulation. Untuk peningkatan pencemaran baik air udara maupun tanah juga akan berkembang. Indonesia belum disebut overpopulation, tapi hanya sebagai negara dengan penduduk terpadat ya. Jadi penduduk terpadat belum menyatakan sebagai overpopulation. Namun demikian bahwa sumber daya ini walaupun demikian tentu menjadi perhatian. Ada hal yang menyangkut tidak hanya masalah air minum dan sanitasi. Ada lain ya, adanya pencemaran air ya, adanya pandemik ya, kemudian adanya ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Tadi sudah sampaikan ada pemanasan global, pencemaran udara dan limbah padat.
Tentu kita tidak akan bahas satu persatu, tentu terlalu banyak, tapi nanti akan secara rangkum di belakang mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi dan bagaimana teknologi pengendalian pencemaran. Kita tahu bahwa ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Kita juga tahu bahwa ada masalah-masalah yang kaitan dengan sumber ya, alam, ya, kemudian kemampuan daya dukung lingkungan, dan kemudian masalah-masalah yang tadi berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi aktivitas dari keseharian. Ya, masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi ini barangkali menjadi trigger bahwa bagaimanapun juga pembangunan tentu diperlukan. Tapi tentu bagaimana pembangunan itu meminimais sebanyak mungkin pencemaran yang terjadi. Jadi ini barangkali hal-hal yang menjadi perhatian kita, bahwa lingkungan buatan itu tentu harus memperhatikan masalah-masalah yang kaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi. Tentu upaya mengatasi tidak hanya pemerintah ya, tapi barangkali bersama masyarakat ya. Walaupun beberapa hal kebijakan-kebijakan tentu berasal dari pemerintah ya. Peningkatan pendidikan dan kesehatan barangkali untuk mengatasi perbedaan pendidikan yang meningkat, mengatasi kemiskinan, barangkali juga pemberdayaan perempuan, kebijakan ekonomi sosial, serta pemilihan teknologi pembangunan yang sesuai. Tentu masih banyak lagi yang hal lain ya, misalnya dengan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang barangkali sudah mulai menipis. Nah, persoalannya adalah ternyata bahwa limbah itu ternyata terus meningkat. Jadi kita sudah melihat bahwa penduduk menggambarkan kemungkinan linear dengan limbah. Tapi ternyata tidak hanya ini. Yani. Tidak hanya penambahan penduduk, tapi juga adanya perkembangan yang cepat dari perekonomian. Kemudian adanya masalah-masalah penemuan packaging material, adanya growth, tumbuhan GDP, individual consumption, jadi barangkali antara need dan want itu menjadi terbalik-balik gitu. Apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan begitu ya. Jadi barangkali ini yang kemudian menjadi menambah masalah. Ada rapid urbanization di situ memang, karena dengan demikian orang akan berpindah dari daerah rural ke daerah urban karena ada berbagai hal-hal yang menarik untuk dikunjungi. Yang lainnya adalah kapasitas asimilasi. Yang kita sudah lihat dari dukung tanah maupun dari dukung lingkungan yang barangkali kemudian menjadi berkurang. Sisi lain adalah masalah-masalah pengelolaan. Jadi administrasi, kapasitas municipal authority itu barangkali ini yang mungkin menjadi juga bagian yang menyebabkan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Kita sampaikan di sini ada contoh antara air, tanah, dan udara. Di berbagai interaksi antara ketiganya itu kita bisa melihat, misalnya sebagai contoh di sini antara air dan tanah, kita bisa saksikan mengenai licit ya, bagaimana licit problem mengganggu sumber-sumber air bersih penduduk, air tanah, walaupun tentu tidak disalahkan seluruhnya, karena penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa tidak hanya licit tetapi juga septic tank yang konstruksinya kurang baik juga menambah pencemaran lebih tinggi. Ada juga antara udara dan air ya. Kita mengatakan catatan sebagai walaupun ada scrubber, yaitu menahan udara-udara, tapi begitu tidak ditahan kemudian menjadi pencemaran baik di udara maupun di air, bahkan di tanah ya. Jadi ada hal yang perlu adanya upaya penanggulangan terhadap pencemaran. Dan kemudian juga adalah masalah-masalah yang bicara soal problem polusi terhadap masalah-masalah udara, terhadap tanah ya. Karena misalnya hujan asam dan sebagainya yang kita tahu bahwa jatuhnya tidak tempat yang sama, tetapi mungkin karena terbawa oleh angin dan sebagainya. Jadi ketiga aspek ini memang saling berkaitan ya. Jadi setiap sisi, setiap aktivitas itu paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi perhatian: udara, air, dan tanah. Oleh karena itu diperkenalkan barangkali masalah-masalah yang kaitan dengan teknik
Jadi upaya-upaya memotong jalur transmisi dari pencemaran, ya, penyakit dan sebagainya dengan berbagai berbagai teknologi, ya. Ya. Dan tentu saja di sini tidak berdiri sendiri karena dalam hal seperti ini keterlibatan masyarakat itu menjadi sangat penting, ya, dalam kegiatan ini. Dari sisi udara, barangkali partikel matter emission, kita bisa melihat bahwa ada hal yang menyebabkan pencemaran terhadap udara, ya. Ada masalah jalan raya, ya, karena perbedaan lalu lintas, kemudian open waste pile, jadi barangkali pembukaan terpenuh, kemudian tempat penampungan sementara, ya, kemudian limbah batu bara dan industri lainnya, landfill, ya, barangkali tadi sudah kita sampaikan, ya, landfill itu tidak saja masalah-masalah licin yang timbul, tapi juga masalah-masalah yang kemudian bisa mengganggu masalah-masalah udara dan tanah. Land treatment juga demikian, ya, barangkali upaya-upaya menggunakan sanitary landfill barangkali terkendala dengan tanah penutup, barangkali menyebabkan tidak sempurnanya proses pematangan. Kemudian base stability pond yang merupakan kolam-kolam sebagai perlindungan sementara. Kita juga melihat bahwa terjadi gambaran, contoh gambar ilustrasi ketika pencemaran dilakukan oleh perorangan, maka ada hal yang timbul. Jadi tadi itu pencemaran terhadap groundwater, air tanah, atau tanpa disadari bahwa tumpahan ini mengganggu lahan tanah. Atau sisi lain kemudian ada transportasi karena prevailing wind, karena tertiupnya angin yang menyebabkan membawa berbagai penyakit yang tak kenal, ya, barangkali yang lalu COVID itu barangkali dengan adanya hal-hal yang seperti ini juga menyebabkan pencemaran yang terjadi pada masyarakat. Itu untuk yang udara. Kita lihat yang tanah barangkali. Kita tahu sekarang barangkali masalah mikroplastik, ya, soal tumpahan minyak, masalah tambang, kemudian berbagai aktivitas akibat karena adanya peralatan-peralatan yang mengandung tidak saja mudah korosi, tapi juga mengandung limbah-limbah logam berat, ya. Kemudian masalah tadi asiren sudah disampaikan, kemudian masalah-masalah yang kaitan dengan pertanian, ya, barangkali kita juga melihat bahwa pertanian itu memang menyebabkan berbagai hal yang mengganggu terhadap pencemaran terhadap sumber air. Yang lain adalah masalah petrochemical, ya. Kemudian ada industri accident, ya, ini karena industri accident, ya, kita saksikan beberapa tahun lalu industrinya rusak, kemudian pencemarannya terhadap air permukaan, ya. Ini juga tadi masalah road debris, ya, debu-debu terhadap jalanan. Ada construction activities yang walaupun sedikit banyak menyebabkan juga pencemaran, ya, termasuk construction, demolition dan sebagainya. Kemudian masalah eksterior, ya, atau interior juga, ya, karena masalah-masalah penggunaan cat dan lain sebagainya. Sisi lain adalah kurangnya masalah penanganan drainage, ya. Jadi barangkali dalam sesuatu ini harus menjadi perlu. Hal lain adalah masalah amunisi, ya. Kita lihat juga di beberapa tempat yang dijadikan tempat pembuangan amunisi juga mendapat kerusakan yang cukup besar. Kemudian ada waste disposal. Jadi ini juga bicara soal buangan, ya. Kita kemarin dengar ada masalah-masalah kaitan dengan buangan nuklir, kan. Kemudian bicara soal elektronik waste, ya, dan kemudian berbagai masalah yang bawa sewage treatment yang kadang-kadang dengan yang kurang prosesnya kurang sempurna menyebabkan terjadi pencemaran yang besar. Kemudian yang lain bicara soal adanya toksik, ya, kita kemarin bisa bicara soal paracetamol, ya, kita bicara soal disinfektan byproduct, ya, banyak hal yang
yang sebetulnya dulu tidak ada, tapi begitu sekarang terlihat dan masyarakat sudah mulai peka ya, mulai sensitif, maka hal itu menjadi dikemukakan, termasuk masalah-masalah eh, apa namanya kendaraan-kendaraan bekas gitu ya. Kendaraan bekas itu yang barangkali mengandung berbagai eh, logam berat. Kemudian masalah incinerator, barangkali incinerator juga incinerator barangkali kita juga kenal, ada hal yang satu sisi bermaksud untuk mengurangi jumlah limbah, tapi sisi lain ternyata juga ada masalah-masalah yang kaitan dengan kesehatan dan juga masalah-masalah penerimaan masyarakat. Kemudian masalah air. Jadi kita bicara soal effluent treatment work. Jadi ini barangkali juga effluent dari pengolahan air itu barangkali juga sedikit banyak kalau kurang hati-hati menjadi pencemaran. Walaupun menjadi sumber air berikutnya. Namun demikian bahwa ada hal yang perlu ditelusuri, terutama mengenai peraturan-peraturan effluent standar maupun stream standar yang harus diikuti. Dengan demikian polusi yang dikeluarkan itu akan cenderung lebih lebih tertata. Kemudian tadi treated licit ya juga sama tadi, ganggu licit yang bisa menyebabkan pencemaran udara juga menyebabkan pencemaran di air. Barangkali ini juga menjadi bagian yang selanjutnya adalah masalah industrial and commercial wastewater discharge to the land and water. Ini ada umum ya, barangkali ya, hal yang terjadi di lingkungan kita, masyarakat atau industri membuang limbah barangkali, kemudian itu dengan berbagai alasan tidak membuat instalasi karena tentu akan menambah biaya operasi dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang kaitan dengan pestisida ya, yang barangkali juga menyebabkan pencemaran bertambah di dalam permukaan. Kemudian masalah on-site septic tank, ini juga barangkali hal yang sepele, tetapi barangkali kita tidak pernah tahu bahwa septic tank yang sudah dikubur sekian lama, 10 tahun, 20 tahun, tidak pernah tahu apa construction-nya itu masih bagus atau tidak. Apakah ada pengurangan lumpur apa tidak ya. Sehingga barangkali ini juga salah satu bagian yang menjadi sumber pencemaran terhadap sumber air penduduk. Kemudian masalah-masalah yang juga sering kita lihat adalah adanya BAB ya, barangkali yang kemudian menyebabkan berbagai sumber yang tercemar. Kemudian barangkali sebagai contoh ya, adalah bagaimana kontaminan itu sampai kepada air minum ya. Kita lihat berbagai sumber pencemar. Jadi bicara soal pabrik ya, barangkali pabrik yang barangkali kurang terkelola dengan baik ya, limbahnya ya. Terus kemudian bicara soal tadi hujan asam, di mana asam-asam pabrik tadi itu terbawa oleh angin dan turun sebagai hujan di tempat yang lain. Kemudian juga masalah-masalah tadi, masalah pestisida, ya, yang karena tentu dalam perjalanannya lebih, ya, sehingga demikian perlu pengaturannya sehingga menyebabkan over dalam pembuahannya. Yang lain adalah adanya bocoran dari BBM. Ya. Barangkali hal ini memang diantisipasi oleh teman-teman Pertamina, tapi bagaimanapun 1-2 itu tentu akan menyebabkan masalah yang timbul. Kita juga melihat adanya limbah dari animal, baik itu limbah fekalnya maupun animal yang mati. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian yang teman-teman di PDAM tetap harus ekstra keras ya, untuk bagaimana mengolah air yang begitu beragam ya, karakteristiknya yang dari tahun ke tahun barangkali sudah semakin besar ya, pencemarannya ya. Kita barangkali masih ingat ketika tahun-tahun 68 barangkali air dari Jatiluhur itu ya, dialirkan melalui Tarum Barat barangkali, kemudian melalui Kalimalang, barangkali tidak ada banyak pencemaran. Namun kondisi sekarang barangkali sudah lain.
daerah yang dilalui sudah banyak pemukiman dan aktivitas industri dan sebagainya. Sehingga tentu teman-teman di PDAM harus lebih ekstra keras ya, bahwa ada hal yang perlu menjadi perhatian dalam kualitas karakteristik air baku yang terus berubah. Yang lain juga adalah masalah sewit ya, lumpur dan lain sebagainya. Kemudian ternyata bahwa ada masalah-masalah ini bermuara kepada masalah-masalah itu tentu masalah kemiskinan ya. Yang masih berpikir kita tentang bagaimana kehidupan ini ya, sehingga tidak lagi berpikir bagaimana memperbaiki lingkungan ya. Tidak sempat lagi terpikirkan untuk itu. Kemudian masalah kebodohan atau kasarnya ketidaktahuan ya. Kita kalau tidak katakan bodoh banget terlalu ketidaktahuan mengenai masalah-masalah yang kaitannya dengan proses-proses yang terjadi atau pencemaran yang terjadi. Yang lain adalah keserakahan ya. Ini barangkali ya kita dipertontonkan ya dari teman-teman yang di mass media barangkali hal-hal yang kurang enak bagi kita. Kemudian pilihan teknologi yang tidak tepat. Jadi ini barangkali ada beberapa pilihan teknologi yang tentu menjadi pertimbangan ya. Walaupun itu pertimbangannya tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah ekonomi. Jadi barangkali ada hal yang jadi pertimbangan, terutama teman-teman di Pemda itu barangkali masalah-masalah operation dan maintenance ya. Barangkali ini yang menjadi beban ya buat teman-teman di Pemda itu bagaimana melakukan monitoring dan operationnya secara benar. Kemudian yang sering juga kita dengar adalah mismanagement, ya. Pengelolaan yang tidak benar, ya. Pengelolaan yang barangkali tidak baik begitu ya, dengan ini dianggap sebagai. Jadi ini kira-kira hal yang jadi salah kelola lingkungan yang diambil dari BP4 RTD. Nah tentu dari kegiatan-kegiatan ini ada hal yang kaitannya tadi antara masing-masing komponen itu bicara soal adakah interaksi di antara komponen-komponen tadi seperti tadi ya. Ketika kita bicara soal air, tanah maupun udara, kita tidak bicara soal satu persatu ya, tapi bahwa ada interaksi, ada hubungan nih, bahwa masing-masing saling berkaitan. Demikian juga dengan interdependensi, sejauh mana keterlibatan ini, sejauh mana kualitas ini mempengaruhi tingkat pencemaran. Jadi ada hal yang lebih dalam yang mencangkut masalah kualitas ya. Dan tentu saya kalau sudah bicara kualitas tentu bicara soal kuantitas, karena bagaimanapun juga ketika kita akan melakukan satu tindakan apapun, kita tidak pernah tahu kalau tidak punya data sebetulnya berapa besar sih yang akan kita kelola ya. Atau berapa banyak sih yang volume yang harus kita kelola ya. Dan kemudian apa sih karakteristiknya, karena dengan demikian kita baru tahu bahwa jumlah yang harus dikelola itu sekian besar ya. Tidak sekedar kita langsung melakukan proses pengolahan. Kemudian masalah diversitas keanekaragaman ya. Kita lihat tadi sudah contohnya dalam satu parameter kualitas air bagus saja barangkali sudah banyak komponen nih. Jadi teman-teman di PDAM punya 44 parameter yang menjadi perhatian ya. Tentu saja tidak semuanya setiap hari ya, karena teman-teman tentu bukan itu tugasnya tentu memberikan pelayanan pada masyarakat, tapi bahwa ada banyak parameter yang harus menjadi perhatian ya, itu menjadi sangat penting ya, termasuk ketika bicara soal logam beran yang dulu barangkali tidak terlalu disampaikan. Kemudian masalah harmoni, apakah memang keselarasan ini dalam hal melakukan kegiatan perbaikan terhadap lingkungan, melibatkan juga secara ekonomi, secara sosial ini seimbang apa tidak gitu ya. Jadi ada hal yang menjadi pertimbangan bahwa tiga hal ini menjadi pertimbangan dalam menentukan. Yang terakhir adalah berlanjut ya, kita selalu bicara soal sustainable. Sustainable itu diartikan sebagai yang kita harapkan bahwa ini kan berlangsung sampai dengan
era atau generasi yang berikutnya, sehingga ada hal yang terus-menerus bisa dilanjutkan dengan baik. Nah, tentu bicara soal sustainable ini tidak sekedar melihat kualitas dan kuantitas, tapi juga bicara soal masalah yang disampaikan oleh Forbes et al. 2001, bahwa masalah sustainable ini dipertimbangkan 3 aspek yang penting. Ekonomi di situ ada economically affordable, ada disebut dan socially acceptable, kemudian environmentally effective. Ya, ini barangkali ketiga hal yang menjadi 3 pilar ya, untuk membuat bagaimana equal consideration itu yang menjadi apa namanya seninya barangkali, bahwa ada hal yang bagaimana supaya penerimaan masyarakat, pembiayaan, dan kemudian masalah teknologi ini menjadi bagian yang seimbang. Sebagai contoh, barangkali ketika bicara soal environmental effective, jadi bagaimana kita mengupayakan supaya limbah itu reduce as much as possible ya. Jadi kita bicara soal limbah itu sebanyak mungkin dikurangi ya. Ya, tentu banyak ya. Tadi saya sampaikan berbagai parameter. Ya. Di sini juga sampaikan ada emisi ke tanah, udara, air, ada CO2, CH4, SOx, NOx mewakili udara, ya, POD, COD, ya, dan kemudian masalah heavy metal, dan banyak lagi yang lain yang barangkali kita lihat perlu menjadi perhatian yang besar. Ada masalah dengan economically affordable ya. Jadi barangkali ketika kita bicara dana, maka itu harus acceptable to the community. Tentu mengharapkan acceptable community seterusnya tentu sulit. Karena tentu ada hal yang perbedaan antara apa namanya revenue. Karena itu tentu harus dicari hal-hal yang kira-kira menjadi bagian keadilan, ya. Berkeadilan untuk mengatakan bahwa ini adalah masing-masing bisa menanggulangi dengan baik. Ada lagi yang socially acceptable. Jadi socially acceptable ini ya, tentu kita harapkan bahwa bisa diterima oleh masyarakat. Hanya saja memang kita tidak bisa mengharapkan 100% masyarakat itu untuk setuju, setuju atau tidak setuju. Tapi barangkali di sini disebutkan majority of the people. Jadi majority people ini bisa saja persen 90, 10, 51, 49. Tapi bahwa ada hal yang urgen yang tentu akan dibicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan. Nah, tentu ketika bicara soal konsep sustainable ini tentu ada indikator. Indikator-indikator ini banyak memang bisa ambilkan contoh kira-kira indikator-indikator sebagai bagian dari penilaian ya, untuk bidang ekonomi misalnya. Di sini kita bisa menggunakan pendapatan ya, sebagai bahan untuk mempertimbangkan. Kemudian masalah-masalah bisnis ya, ke pendapatan, kemudian masalah-masalah training ya, dan kemudian masalah-masalah dengan human development. Di sini menyangkut masalah-masalah pendidikan, ya, biaya hidup, ya, kemudian masalah-masalah perbedaan cultural. Jadi ini ada tentu indikator-indikator ini penentuannya itu didasarkan dengan besaran-besaran yang relevan barangkali. Kemudian yang environment, ya, kita bicara soal tadi kembali sudah udara, air, dan tanah. Ya. Jadi semua 3 hal itu selalu menjadi pertimbangan ya. Kalau kita bicara soal apa saja, maka 3 hal itu harus menjadi perhatian dalam pertimbangan perlindungan terhadap lingkungan. Jadi sampaikan bahwa mengenai udara bicara soal CO2 emisi, barangkali bicara soal tentu kalau bicara transportasi, barangkali soal industri dan lain sebagainya, barangkali yang menyebabkan adanya udara. Kemudian masalah air minum. Di air minum ini tentu harus bisa juga menjadi perhatian karena dengan peraturan-peraturan Permenkes yang ada sekarang, perubahan-perubahan kualitas air minum banyak berubah ya. Dari tahun 1990 sampai kemudian 2012, perubahan-perubahan terhadap baku mutu itu diakibatkan karena berbagai perubahan-perubahan karakteristik pencemar yang ada di bumi ini. Kemudian masalah resource use, jadi ada energi di situ. Ya. Kita selalu bicara soal renewable resources.
pada sardos material, barangkali kita kenal sardos material yang sebetulnya dalam Undang-Undang 18 disebutkan juga bahwa sardos material itu ada juga di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kita juga harus aware juga bahwa rumah tangga itu juga menyumbang sardos material yang walaupun tidak kita rasakan, memang tidak kontinu ya, barangkali sederhana batu baterai atau apa tutup bekas background dan sebagainya ya. Namun barangkali itu juga menjadi bagian yang penting. Kemudian ya kebutuhan air. Jadi barangkali kebutuhan air memang ada standarnya kebutuhan air. Namun demikian tentu membedakan antara musim kemarau dan musim dingin barangkali ya, atau toh kebutuhan didasarkan kepada fasilitas yang dipunyai. Tentu saja kalau standar-standarnya tentu teman-teman di PU sudah punya berapa besarnya untuk kebutuhan seorang per hari. Kemudian masalah sosial dan budaya. Ini juga bicara soal masalah-masalah yang kaitan dengan gangguan terhadap anak, masalah rasis dan kemudian masalah yang lain yang kira-kira menjadi. Nah, menghari ini maka YouTube dengan tadi sudah kita lihat bahwa salah satu dari masalah-masalah yang timbul karena itu adalah masalah pilihan teknologi. Ya. Sehingga teknologi dalam pembangunan ini masih diperlukan. Ya. Teknologi merujuk pada penggunaan inovasi. Ya. Jadi bagaimana teman-teman untuk dalam upaya-upaya perbaikan lingkungan, usaha pabrik misalnya dengan menggunakan berbagai tadinya barangkali linear ekonomi kemudian menjadi sirkular ekonomi, kemudian berbagai upaya-upaya pencegahan pencemaran tidak hanya dalam bentuk inovasi dari pabrik atau usaha atau industri, namun juga teknologi-teknologi pengolahan yang dibutuhkan dalam mengolah. Kemudian teknologi ini tentu harus dirancang secara efisiensi. Ya. Penggunaan sumber daya alam karena meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Ya. Dan kemudian masalah teknologi ini digunakan untuk mengatasi pencemaran terhadap udara, air, dan tanah. Tentu tidak satu teknologi dengan satu macam pencemar. Tentu kita akan melihat beberapa aspek yang bisa ditanggulangi secara bersamaan. Kemudian dalam pembangunan juga industri merupakan bagian yang tentu dihadapkan karena industri dalam hal ini profit oriented, tapi barangkali juga harus melihat bahwa ada hal yang merupakan output yang mempengaruhi terhadap masyarakat sekitar, ya, pencemaran udara, pencemaran air, limbah, ya, yang tentu saja harus menjadi pertimbangan teman-teman di industri. Memang upaya-upaya untuk membuat instansi pengolahan bukan pekerjaan yang mudah karena tentu akan menambah biaya produksi. Ya. Kemudian juga daerah kesehatan juga kita barangkali kemarin sudah melihat berbagai macam masalah-masalah yang kaitan dengan kesehatan, masalah-masalah medical waste, kemudian masalah-masalah yang kaitan dengan pembuangan limbah medikal ya barangkali yang kemudian menjadi sangat dominan. Yang lainnya dari wisata ya barangkali ini juga bagaimana dari wisata kita kembangkan kalau memang sepanjang pantai itu penuh dengan sampah ya, dan barangkali itu yang tentu harus di-tracer dari arah hulu sampai ke hilir, hal-hal yang barangkali tentu mengurangi wisatawan ya kalau kita mengharapkan peningkatan dari wisatawan. Kita juga sekarang sudah dikenalkan dengan online monitoring. Beberapa kegiatan teman-teman sudah menggunakan online monitoring ya. Walaupun tentu saja penerimaan masyarakat tentu harus lebih diberdayakan ya, karena tentu masyarakat
kalaupun harus menjaga alat itu tentu harus ada kontribusi yang bisa didapat ya. Jadi barangkali itu hal-hal yang kemudian masalah aplikasi engineering. Jadi tentu kita bicara soal perencanaan, planning, design, construction, and operation maintenance. Jadi kita bicara soal, bahkan dulu sebelum ini malah yang namanya sitcom ya. Dilakukan dengan survei dulu terlebih dahulu, kemudian identifikasi, kemudian desain, construction, operation, and maintenance. Jadi ini barangkali perjalanan yang cukup panjang, ya. Tapi bahwa itu harus dilakukan agar tidak ada pekerjaan tambal sulam. Jadi di industri barangkali kita dari awal sudah mengetahui bagaimana perlindungan atau pengurangan pencemaran untuk pollution prevention sudah dari awal melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih. Kemudian masalah public health, ya. Ini juga barangkali bagaimana memutus rantai transmisi dari berbagai bone gitu ya, waterborne disease ataupun airborne disease ya. Nah, itu barangkali yang tentu menjadi pilihan ya. Tentu tidak masing-masing tentu punya spesifik ya, tidak sama sebenarnya, tidak harus sama ya dalam pengolahannya. Kemudian diperkenalkan dengan environment teknologi ya, jadi ada green teknologi di situ ya. Kemudian ada bicara soal green chemistry, ini green chemistry yang sedang populer, juga green building ya. Kemudian masalah environment monitoring and electronic devices, jadi ini juga sudah mulai diperkenalkan. Yang contohnya barangkali untuk tsunami barangkali ada alat-alat yang, atau untuk monitoring kualitas air barangkali juga sudah menggunakan hal itu. Kemudian hal-hal lain yang barangkali bisa menjadi perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga ketika bicara soal teknologi bangunan, harapannya adalah meningkatkan kualitas hidup ya, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian masalah pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan kemudian tentu saja pengurangan dampak terhadap lingkungan, dan pengelolaan dampak dan ulang dan sumber daya ekonomi. Jadi ini harapannya dengan adanya hal seperti ini, maka bisa dikurangi ya, diminimalisasi barangkali masalah-masalah ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Barangkali ada hal yang ingin sharing, silakan. Baik, terima kasih Prof. Joko atas materi yang disampaikan, yang cukup komprehensif ya, menyampaikan kaitannya dengan tema kita hari ini ya. Dan tadi saya sudah menangkap beberapa hal, terutama ya ternyata memang air, tanah, dan udara itu tidak berdiri masing-masing. Apa yang kita lakukan terhadap tanah akan berpengaruh terhadap air, dan apa yang kita lakukan terhadap air juga tentunya nanti akan saling berinteraksi begitu. Sehingga ya kita yang di lingkungan ini harus sadar hal itu, sehingga menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu akan berkontribusi gitu ya. Misalnya katakanlah kita membuang sampah pada sungai, nah ternyata kan bukan hanya ke sungai sebenarnya, nanti sungai itu akan bermuara ke laut. Lautnya sekarang kita lihat banyak mengandung mikroplastik dan sebagainya, itu mungkin salah satu interaksi tadi gitu ya. Dan juga tadi Prof. Joko menyampaikan juga tentang 3 pilar pembangunan berkelanjutan yang mungkin itu harus kita benar-benar tekankan dalam kehidupan kita ya, di mana memang keseimbangan itu harus ada agar tidak terjadi kerusakan atau degradasi lingkungan. Baik, cukup menarik teman-teman semua. Jadi kita masuk ke sesi kedua ya. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Betul Prof, ini yang hadir dari mahasiswa kami tersebar di seluruh Indonesia, karena kebetulan UT ada 39 kantor UT cabang di seluruh Indonesia ini, sehingga mahasiswa kami tersebar dan setiap kegiatan ya kita meng-share semuanya untuk bisa hadir. Sehingga mungkin di sana ada yang sudah 2 jam lebih lama lebih cepat dari kita ini ya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan boleh langsung melalui mikrofon atau boleh melalui chat ya. Baik, sini sudah langsung ada Pak Eko yang tadi pertama ya, Pak Eko Prayatno. Nah, saya persilakan dulu kepada Pak Eko. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mungkin ya beberapa teman-teman kita.
Profesor Joko, menarik sekali apa yang disampaikan, Prof. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan 3 pilar itu tadi, Profesor, terkait dengan sustainability, di mana Profesor masih memaparkan terkait environment, ekonomi, dan sosial ya, Profesor ya. Tapi sekarang yang berkembang itu pilarnya itu adalah environment, sosial, dan governance ya. Nah, ini terkait ekonomi ini di pilar mana, Profesor, terkait dengan berkembangnya 3 pilar ESG ini? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, Prof, terkait limbah udara. Nah, ini kan memang kalau di industri sudah misalnya ada uji emisi. Nah, mungkin pada saat uji emisi kadang bisa dikontrol ya, Prof ya. Tapi karena angin ini dampaknya itu kan bisa tidak di lokasi di mana produsen emisi ini berada begitu, Prof. Misalnya kasus kebakaran hutan yang Singapura melakukan komplain ya karena mereka mendapatkan kiriman asap dari Pulau Sumatera misalnya. Sehingga yang efektif untuk mengontrol limbah angin ini apa, Prof, menurut Profesor? Kemudian juga yang ketiga, Prof, banyak praktek-praktek misalnya pembuangan limbah itu dilakukan misalnya limbah cair itu untuk meminimalkan batas atau ambang persyaratannya itu biasanya misalnya ada praktek yang membuang limbah pada saat hujan misalnya. Sehingga secara tidak langsung kadar keberterimaannya itu bisa terencerkan oleh air hujan tersebut. Nah, ini bagaimana, Prof, untuk mengontrol efektif limbah ini sampai ke sarana publik tentunya. Itu saja, Profesor Joko, atas pertanyaan itu, Dr. Sodikin, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Izin Prof, mungkin saya tambah satu lagi, nanti per 2 orang ditampung begitu, Prof ya. Silakan kepada Pak Beni. Selamat sore, Prof. Dr. Sodikin juga. Izin saya bertanya, Prof. Di sini kami pengelolaan limbah industri, Prof, kelapa sawit, limbah cairnya. Dengan aturan regulasi sekarang, Prof, dari yang sebelumnya 5.000 BOD maksimal, sekarang sudah diwajibkan di bawah 100, Prof. Saya mohon bantuan, saran dan masukan dari Prof berbagi teknologi inovasi yang sudah berkembang, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Selanjutnya mungkin ditampung 2 orang dulu, nanti yang lain menyusul. Baik, saya persilakan Prof untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Beni dan Pak Eko ya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Eko. Barangkali begini Pak Eko ya. Jadi memang setiap pilar itu kan tidak sendiri ya. Jadi kita tadi sudah sampaikan bahwa ketika bicara soal ekonomi harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Tentu ketika bicara kesiapan masyarakat tentu ada faktor-faktor lain yang bicara ya. Tadi bicara soal peraturan, soal jadi tidak berdiri sendiri ketika bicara soal ekonomi. Demikian sosial. Sosial kita tidak bisa mengatakan bahwa pokoknya yang mayoritas benar gitu. Tentu harus tadi sudah disampaikan ada unsur-unsur berkeadilan sehingga masa kelembagaan ini yang mengatur nih ya, supaya jangan sampai masalah perbedaan-perbedaan yang tinggi ini menjadi bagian.
Jadi kalau menurut pendapat saya memang dari setiap pilar itu sudah masuk unsur-unsur pertimbangan kelembagaan ini. Lingkungan misalnya, ketika bicara soal lingkungan itu kita bicara juga soal peraturan-peraturan baku mutu yang melandasi, sehingga dengan demikian kita mengacu kepada dasar-dasar ketika kita bicara soal lingkungan. Jadi itu barangkali menurut saya Pak, mudah-mudahan bisa terjawab. Yang kedua begini, yang di angin itu sebenarnya begini, Pak Eko, ya sebetulnya kan dari awal memang yang namanya TPA atau TPS apapun kan ada persyaratannya sebetulnya. Jadi dalam apa namanya ketentuan LHK barangkali ada jarak-jarak disebutkan lah 1 kilo gitu ya. Namun sebetulnya ada persyaratan lain yang sulit disampaikan. Sebetulnya TPA, TPS dan sebagainya itu sebetulnya tidak boleh membawa bau karena angin ya. Jadi kalau misalnya ada perumahan-perumahan yang kemudian bau karena terbawa oleh angin TPA, TPS, mestinya itu tidak boleh ada di situ. Tapi kan sebaliknya ketika TPA ini TPS ini dibangun kan masyarakat yang mendekati begitu ya. Jadi ini ada dua hal yang tentu harus jadi perhatian, kehati-hatian bahwa ada hal yang tidak mudah gitu ya. Apalagi ketika perjalanan ini sudah, ketika bicara soal akan ada TPA saja, orang barangkali apa namanya maklar-maklar itu sudah mulai soal tanah gitu. Jadi ada hal yang antara peraturan dan pelaksanaannya ini yang kemudian menjadi sulit. Kalau kita lakukan bahwa ini tidak boleh, tentu sulit juga ya. Seperti sekarang barangkali ketika kita sudah tidak mendapatkan, memang tidak mendapatkan lahan yang cukup untuk TPA, memang sekarang ada yang namanya regional, TPA regional ya. Tapi itu kan tidak mudah. Artinya bahwa pengelolaannya, luasnya, terus kemudian masalah tipping fee dan sebagainya kan menjadi pertimbangan yang harus menjadi pertimbangan. Sehingga ada hal yang antara peraturan dan kenyataannya yang barangkali yang kemudian jauh berarti ya. Kemudian saya benar juga ya, Pak Eko, saya mendengar juga memang ada teman-teman yang kalau udah hujan besar maka limbahnya dibuang ke sungai. Nah sebetulnya kan ini kembali kepada pengawasan eksternal. Jadi bagaimana pengawasan eksternal itu bisa menemukan ya. Artinya begini, aturannya bahwa harus ada pengolahan gitu ya. Tapi kemudian dengan alasan bahwa investasi untuk pengolahan tinggi sehingga biaya operasi menjadi tinggi, naik, barang menjadi naik sehingga tidak kompetitif. Nah, tentu sekarang teman-teman di KLH sudah membuat tarif ya, tarif berapa besarnya pencemaran yang dibuang itu, BOD-nya barangkali, maka dihitung berapa besarnya yang harus dibayar gitu ya. Jadi upaya pendekatan daripada dia membuat instalasinya tentu biayanya mahal, maka penanganan dengan tarif itu sedang dikembangkan agar yang membuang itu membayar lebih begitu. Jadi itu barangkali Pak Eko barangkali. Kemudian mengenai limbah kelapa sawit ya, ya memang teman-teman di kami melakukan banyak penelitian. Jadi mulai dari cangkangnya dan sebagainya. Memang ada hal yang bahwa peraturan itu dari 5.000 mg menjadi 100 mg per liter itu barangkali itu menjadi perhatian ya. Tentu ada maksudnya. Saya sendiri barangkali tidak tahu bahwa ternyata menjadi 100 mg per liter. Tapi bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pengolahan baik terhadap cangkangnya maupun sampai dengan limbahnya itu bagaimana upaya-upaya yang sebetulnya baik ya. Tapi tentu saja harus menambah extra cost begitu ya. Nanti kami cek barangkali Pak, apakah memang di 100 mg per liter itu ada ketentuannya yang menyebabkan sangat drastis ya turunnya itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Eko dan Pak Beni. Terima kasih Prof.
Baik, terima kasih Prof. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini masih ada 5 orang. Mungkin di sesi kedua ini saya tampung 3 penanya ya. Ada pertama Pak Pradinityo Aryadi. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Solihin. Selamat sore Prof. Joko. Nama saya Pradin dari UT Bogor. Ada 2 pertanyaan jika diizinkan. Saya akan tanya untuk yang pertama tadi terkait dengan overpopulation, Prof. Jadi tadi disebutkan oleh Prof. Joko bahwa negara kita Indonesia meskipun dengan populasi yang saat ini cukup banyak gitu ya, tapi masih belum memasuki apa yang dikategorikan sebagai overpopulation. Sementara kalau dilihat dari sisi ketergantungan masyarakat Indonesia, terutama untuk energi ya, Prof, untuk minyak dan gas gitu, saya pikir mungkin kayaknya agak sedikit kontradiktif. Dibanding misalnya kita melihat negara seperti Singapura dengan populasi yang rendah tetapi sumber daya lingkungannya yang tidak ada, tetapi sepertinya mereka mampu mengelola populasi atau komunitasnya dengan lebih baik. Pertanyaan saya adalah, apakah ada indeks antara berapa jumlah populasi dengan ketahanan lingkungan di tiap lokasi? Misalnya ketika ketahanan lingkungannya ini lebih dari populasi yang ada di situ, makanya mungkin akan lebih aman gitu ya buat populasi di situ. Itu pertanyaan saya pertama, Prof. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pencemaran air, Prof. Jadi mungkin kita tahu di negara kita itu hampir 2/3-nya adalah lautan dan di mana ada proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi terutama yang di offshore. Salah satu limbah yang dihasilkan adalah di samping CO2 juga merkuri, Prof. Nah, merkuri ini cukup unik ya, meskipun dia tidak mencemari air, tapi dia berada di dasar laut. Nah, di dasar laut inilah yang nanti akan tercemar adalah karena itu dimakan sama ikan dan sebagainya, nanti akan masuk ke tubuh kita, akhirnya kita jadi tercemar. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah di Indonesia sudah ada perusahaan-perusahaan atau mungkin studi-studi yang terkait bagaimana kita mengelola merkuri? Karena setahu saya, merkuri ini ketika dia diambil, biasanya kita kirimkan ke luar negeri, mungkin ke Cina atau Jepang, di mana di sana yang memiliki fasilitas untuk mengelola merkuri. Nah, apakah mungkin di negara kita belum sanggup untuk mengelola merkuri dengan mandiri? Itu saja pertanyaan saya, Profesor. Terima kasih. Selamat sore. Iya, Pak Raden ini pertanyaannya luar biasa nih. Ya. Jadi, Baik Prof, izin. silakan. Oh ya, kita tabung dulu Prof ya, 3 penanya Siap. mungkin biar lebih efektif. Baik, selanjutnya dari Pak Muhammad Akbar, UT Kendari. Silakan Pak Muhammad Akbar. Belum ada suaranya ya Pak? Pak Muhammad Akbar belum ada. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Muhammad Akbar untuk menginikan perangkatnya, kita ke Pak Rizal dulu, Pak Rizal Setiawan dulu. Silakan. Nanti Pak Muhammad Akbar setelah ini ya Pak. Kita ini lagi. Silakan Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rizal Setiawan, UT Kendari. Kebetulan latar belakang saya adalah farmasi. Saat ini punya beberapa apotik terkait dengan penanganan limbah medis. Pada tahun 2021 itu Kemenkes mengeluarkan terkait pedoman penanganan limbah medis di beberapa sarana pelayanan kesehatan. Ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh, utamanya untuk penanganan obat kadaluarsa dan rusak. Yang pertama itu bisa memusnahkan sendiri atau menggunakan bantuan pihak ketiga. Untuk beberapa apotek itu sudah bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan untuk memusnahkan limbahnya, tapi ada juga beberapa apotek yang memilih untuk memusnahkan sendiri.
Karena memang di pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dibolehkan untuk musnah sendiri, misalnya obat-obatannya dilarutkan atau dicairkan terlebih dahulu, kemudian dibuang pada saluran pembuangan wastafel atau jamban. Pertanyaan saya, apakah Prof setuju dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini terkait penanganan limbah obat yang kadaluarsa sendiri? Apakah tidak ada potensi untuk mencemari lingkungan lebih besar terkait pembuangan limbah medis, utamanya obat kadaluarsa, ke saluran pembuangan jamban atau wastafel? Ya, terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin satu lagi Prof dari Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi dari UT Serang. Ya, kebetulan Prof, saya tinggal di daerah yang sangat banyak populasinya, terutama populasi pabrik, karena di sini lingkungannya adalah lingkungan pabrik ya, Prof. Bisa terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, Silakan ya, lanjut, bisa, Bu. bisa. Ya. Jadi akhir-akhir ini memang langganan sekali di wilayah saya itu langganan banjir. Akibat dulunya memang daerah rawa, tetapi sangat diperparah akhir-akhir ini. Setahun itu dari Januari, Februari, Maret ini sudah 6 kali banjir yang tinggi airnya itu makin lama makin naik dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata itu diakibatkan oleh banyaknya tumpukan sampah dan pabrik-pabrik yang dibangun. Saya kurang tahu itu ilegal atau legal, tetapi ketika kemarin terjadi banjir besar, beberapa warga kami dan perwakilannya itu mengadakan demo ke sebuah pabrik yang itu notabene-nya dibangun di wilayah yang sangat mepet dengan aliran sungai, seperti itu, Prof. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika kita sudah demo dan tidak ada klarifikasi maupun penyelesaian masalah dari pihak yang terkait, pabrik terkait, kita solusinya kita itu harus tembuskan masalah ini ke siapa, Prof, gitu, ke badan atau ke yayasan atau langsung, bahkan bupati juga sudah turun, tapi masalah ini juga belum terselesaikan. Bahkan detik ini depan rumah saya tidak banjir, tapi di bawah itu sampai sepinggang orang dewasa, Prof, airnya. Seperti itu. Begitu saja, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya saya persilakan Prof untuk menanggapi 3 pertanyaan di sesi kedua. Dipersilakan Prof. Baik, ya betul tadi Pak Radan, ya, barangkali tidak disebutkan kita overpopulation, tapi di beberapa tempat kita melihat ada yang krisis ya. Tidak saja masalah energi, tapi barangkali air minum, ada beberapa krisis. Nah, tentu saja ketika menilai ini semua kan didasarkan kepada kondisi yang lain. Di tempat yang lain misalnya tidak ada masalah dengan krisis air, tapi tempat di Jakarta misalnya mulai gitu ya. Sehingga secara total tidak dinyatakan sebagai overpopulation. Tapi bahwa ada masa-masa krisis, iya gitu ya, sehingga harus menjadi perhatian. Sehingga kalau misalnya dilihat satu demi satu, tentu saja ada saja ya, air minum ya barangkali, kemudian masalah tadi energi ya, walaupun energi kemudian teman-teman di PLN kan memberikan diskon barangkali ya untuk bisa, tapi demikian. Nah, mengenai indeks sih barangkali saya tidak tahu persis ya, indeks ketahanan masyarakat sih barangkali ada, tapi bahwa indeks terhadap populasi ini mestinya masih dilihat berdasarkan kepadatan penduduk dan aktivitas ya. Ya misalnya sebagai contoh barangkali kita mengatakan Bandung gitu. Bandung itu ternyata juga bukan yang baik sebetulnya ya. Bukan yang sangat baik. Baik tapi tidak sangat baik. Apa sebabnya? Karena ketika bicara sumber-sumbernya misalnya
katakanlah beras begitu ya, berasnya kan didatangkan dari Cianjur misalnya. Cara soal sayur datangnya dari Lembang. Jadi secara kasat berarti kita melihatnya ada suatu masalah dengan tabungan. Tapi karena bisa dipenuhi oleh daerah lain, sehingga masih bisa dianggap sebagai masih bisa sustain begitu ya, masih bisa didukung sebagai aspek yang masih belum menyatakan sebagai overpopulation. Sehingga ada peninjauan tidak hanya terhadap satu lingkungan, tapi terhadap lingkungan lain yang saling bisa membantu. Nah, mengenai indeks ini barangkali saya tidak tahu persis ya, apakah nanti indeks ketahanan, indeks itu bisa masuk ke dalam indeks ini apa tidak, karena masalah yang ada barangkali kita hanya mengatakan bahwa kepadatan tinggi, kepadatan sedang, kepadatan rendah barangkali dianggap sebagai hal yang menjadi pertimbangan selama ini. Kemudian pencemaran air merkuri betul ya, jadi barangkali merkuri ini kan bisanya memang tadi seperti yang tadi barangkali mestinya ada pihak ketiga barangkali ya. Saya tidak tahu KPPLPI itu juga menangani masalah merkuri apa tidak, tapi yang jelas bahwa peraturannya untuk mengolah sendiri itu kan untuk di LHK kan ada persyaratannya barangkali, sehingga barangkali untuk mengetahui bahwa itu saja berbahaya atau tidak kan ada perusahaan khusus ya yang direkomendasikan oleh LHK ya. Jadi barangkali itu mencari apakah ada yang bisa melakukan pengolahan mengenai merkuri ini. Kemudian ya jadi sama ya barangkali ya. Tadi sebetulnya ketika bicara soal Pak Rizal ya tentu saja tidak ya Pak ya. Karena kan membuang limbah ke dalam saluran itu bukan pilihan yang baik. Ya, ketika kita bicara soal, apalagi kalau misalnya dalam jumlah besar, kan kita nggak tahu sebetulnya pengaruhnya apa. Kan sebetulnya ketika bicara soal B3 itu ada persyaratan yang mudah meledak, mudah bereaksi, mudah terbakar, ya, kemudian mudah beracun dan sebagainya. Itu kan 5 hal itu kan menjadi pedoman bahwa sebetulnya ketika kita bicara soal mengolah limbah B3 itu tidak demikian begitu, ada prosedurnya ya. Jadi barangkali kalau di Permen LHK nomor 6 itu 2021 itu ada beberapa petunjuk ya. Misalnya kalau kita membuat gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan untuk yang mudah terbakar sama yang mudah bereaksi tentu berbeda. Ya. Mudah meledak juga berbeda. Jadi ada hal yang kalau memang bisa melakukan sendiri, tapi tentu saja harus dapat izin dari LHK ya. Karena dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh LHK itu apakah memenuhi syarat ya, memisahkan ya, kemudian juga ketika bicara soal obat kadaluarsa itu berapa lama dia harus ya, disimpannya gitu ya. Kalau memang harus ke pihak ketiga, berapa lama pihak ketiga itu mengambil, sebulan kan, 2 bulan kan, sehingga tentu ketika bicara soal besaran gudangnya harus sesuaikan dengan berapa besar ketika akan diambil kembali. Tapi bahwa ada hal yang harus mengikuti aturan, saya kira sepakat. Jadi karena kalau dibuang ke saluran tidak bukan itu pilihannya. Kemudian yang berikutnya ini rada berat juga nih, kalau saya Bupati, Bu Dewi, Bupati saja sudah tidak bisa didengar, tentu kemana gitu ya? Ya tentu ke atasan Bupati barangkali ya. Karena hal ini kan menjadi sangat krusial ya, bahwa ada masalah sampah, masalah banjir, ya, kemudian di tingkat dinas lingkungan barangkali tidak bisa menangani, Bupati tidak bisa menangani. Nah, tentu ini barangkali ya harus bagaimana kalau tidak ke atasannya Bupati barangkali. Saya tidak tahu persis ya apakah dengan demo-demo itu menggoyangkan Bupati untuk membuat satu kegiatan barangkali ya. Itu barangkali juga perlu dipertanyakan juga barangkali. Saya tidak tahu persis ya Bu, apakah memang ada masalah dengan kalau sampai Bupati tidak bisa menanggulangi, tentu ada masalah apa yang
yang terjadi gitu ya. Barangkali itu masalah-masalah yang internal barangkali saya tahu. Barangkali itu ya barangkali bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin kita masuk sesi ketiga. Jadi ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Ada 3 penanya ya yang belum. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Agus Salim. Ya, terima kasih Pak Dr. Sodikin. Terima kasih Pak Prof. Joko atas penyampaiannya. Kalau kita berangkat dari 3 pilar sustainable itu, ada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun yang terjadi bencana di Indonesia, ini juga salah satu penyebab karena pencemaran lingkungan. Terkadang secara ekonomi dia ditargetkan, tetapi belum tentu baik secara sosial. Artinya secara ekonomi bisa menimbulkan efek pada sosial, demikian juga bisa secara lingkungan. Sebagai contoh, kita pemerintah menargetkan produksi migas kebutuhan untuk konsumsi kita bisa berproduksi sekitar 1 juta barel, sehingga banyaklah di mana-mana tempat pengoboran juga dilakukan di mana-mana. Demikian juga dengan kelapa sawit yang kita juga mencanangkan, pemerintah mencanangkan supaya kita bisa produksi atau mandiri dengan kelapa sawit, sehingga secara teknis kemungkinan yang kita baca-baca juga ternyata salah satu penyebab banjir khususnya kita, izin saya Agus Salim dari UT Banda Aceh Pak. Kita di Aceh Utara khususnya selama ini banjir itu salah satu penyebabnya adalah dari bencana atau dari pencemaran lingkungan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada sinkronisasi di antara 3 pilar ini, baik itu ekonomi, sosial maupun lingkungan? Karena kita melihat proyek-proyek yang lahir itu rata-rata sudah ada amdalnya Pak. Sebagai contoh, umpama ini mau dibangun migas di suatu tempat, itu sudah ada dan sudah keluar izin amdalnya. Nah, apakah sudah diteliti begitu jauh? Karena setiap proyek itu akan berimpact mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Itu akan berimplikasi kepada hal yang negatif tentunya. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita mendukung bahwa program pemerintah bahwa kita harus punya ketahanan energi, kita punya ketahanan pangan juga. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada sinkronisasi, ada strong regulation, regulasi yang kuat yang bisa memadukan ini. Karena di satu pihak bila hanya menekankan kepada pilar ekonomi saja, tentu belum tentu juga di segi pilar lingkungan. Demikian Pak Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Sulistyo, persilakan. Terima kasih Pak Dr. Sodikin dan juga Prof. Joko. Izin cuma hanya menanggapi yang tadi terkait pertanyaan terkait merkuri di kegiatan migas ya Prof. Memang kalau di offshore merkuri ini tidak masuk ke baku mutu. Baku mutunya itu minyak dan lemak yang 50 ppm ya. Namun ada tanggung jawab perusahaan kalau ada parameter tertentu yang lebih atau ekstrim itu dia punya tanggung jawab dan lebih pada sebenarnya ke kualitas minyak atau gasnya ketika akan dijual. Kalau merkurnya tinggi itu menjadi pengurang seperti itu Prof. Namun ada beberapa dulu contoh ya ConocoPhillips ya waktu masih ada di Indonesia, salah satu lapangannya itu merkurnya tinggi. Nah itu dia hanya alasan ekonomi Prof, belum kepada alasan baku mutu lingkungan. Jadi kalau ketika air terproduksi akan dibuang, maka baku mutunya hanya minyak lemak. Nah merkurnya sendiri itu alasan ekonomi menurunkan harga dari minyak atau gasnya itu. Nah memang ini dulu ada mekanisme impor ya. KLH itu juga ada mekanisme untuk perusahaan yang akan melakukan importasi limbah BTK itu ada aturan mainnya. Namun kalau isunya itu adalah antara penggunaan merkuri ini di industri itu antara supply sama demand-nya itu masih belum imbang. Artinya supply terlalu tinggi tapi kebutuhan di industrinya itu masih sedikit. Ini aja Prof, sedikit menambahkan. Mungkin demikian saja Pak Sodikin dan Prof. Joko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulistyo. Yang terakhir Pak Bangkit. Persilakan. Silakan Pak Bangkit Aditya. Ya, kalau begitu saya coba bacakan pertanyaan dari chat tadi Pak
Muhammad Akbar tadi kan ini karena ada masalah mikrofon. Saya izin membacakan Izin, Prof tadi Pak. penanya yang. Oh ya, silakan Pak Bangkit. Ya, izin Pak Sodikin, izin Prof Joko. Yang mau saya tanyakan terkait menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia saat ini, dan bagaimana peran akademisi serta praktisi lingkungan dapat bersinergi untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Prof, satu lagi tadi yang Pak Akbar ternyata ada kendala mikrofon, jadi beliau bertanya melalui chat. Saya ingin tanyakan terkait perkembangan tambang nikel serta PLTU daerah kami di Sulawesi Tenggara, di mana PLTU yang berupa tawas campur batu bara, sehingga semua limbah buang ke laut. Bagaimana terobosan atau rekayasa teknologi lingkungan untuk meminimalisir atau kalau bisa merubah limbah tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Begitu Prof, dipersilakan Prof. Baik, terima kasih. Mulai Pak Agus Salim ya. Ya betul Pak Agus Salim ya. Barangkali dengan berbekal AMDAL seolah semua sudah bisa clear ya. Memang ada hal yang ini perlu betul-betul tadi disampaikan bahwa equal dari 3 aspek itu ya. Jadi kalau belum sampai equal ya tentu harapannya ya belum sustain. Artinya ke depannya tidak bisa dilanjutkan begitu ya, kasarnya seperti itu. Sehingga kalau bicara soal koordinasi mestinya ada koordinasi ya. Tentu di tingkat instansi di atasnya barangkali ya. Sehingga harusnya memang ada seperti itu. Tapi bahwa kalau apa namanya membuat saat equal ketiga-tiganya itu memang persyaratannya demikian ya. Sehingga kita menganggap bahwa kalau memang tidak terlalu tinggi di ekonomi, terlalu rendah di sosial, tentu kita masih belum menganggap itu sebagai satu yang sustain begitu ya. Jadi bagaimana supaya mencari win-win solution bahwa itu semuanya bisa diselesaikan gitu ya. Saya kira itu betul, dan mengenai koordinasi saya kira ini instansi yang berwenang lah barangkali yang mestinya ya, di tingkat, saya tidak tahu apakah di tingkat gubernur, apakah di tingkat kementerian barangkali untuk menyelesaikannya, karena tentu prosesnya juga tidak sulit, tidak mudah ya. Misalnya saja sekarang yang sederhana saja ketika kita bicara soal sumber air minum ya, dari air permukaan ya. Kan ternyata ketika dilihat-lihat maka yang punyai kepentingan terhadap air permukaan itu bukannya PU saja, bukannya KSS saja, tapi ada 14 ya. Ada 14 instansi termasuk kejaksaan dan kepolisian. Ya, ada pertanian di situ, ada Bappenas di situ. Sehingga bisa dibayangkan kalau kita bicara soal koordinasi itu, menyatu padukan itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi itu juga satu contoh barangkali koordinasi yang tentu tidak akan mudah dalam perusahaan. Kemudian Pak Sulistyo, terima kasih ya. Memang barangkali betul ya, Bapak mungkin lebih tahu masalah teknis ya. Terima kasih informasinya bahwa memang dengan menurunkan tinggi itu tentu akan menjadi lebih mudah ya. Dan bahwa ada upaya-upaya perusahaan untuk mengelola sendiri lingkungan itu barangkali perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa selama ini kan seolah usaha-usaha tambang itu kan hanya selesai kemudian pergi begitu ya. Jadi barangkali ada hal yang positif dan barangkali bisa di-sharing kepada masyarakat bahwa ada hal yang ternyata bahwa ada juga ya masalah-masalah tambang yang dikelola terlebih dahulu oleh perusahaan ya. Sama halnya ketika bicara soal tambang-tambang lain yang kemudian masalah landscape-nya itu, bekas tambang itu kemudian landscape itu kan kemudian kalau tidak disampaikan oleh perusahaan bahwa sudah ada kontribusi perbaikan lingkungan, barangkali itu akan menyenangkan masyarakat dan tentu menambah poin buat perusahaan barangkali. Kemudian ini tambang nikel ini barangkali ini Pak Sulistyo ini ahli ya dari tambang nih barangkali. Kalau misalnya bagaimana
tambang nikel buang, saya kira tentu harus dalam prosedur, kan harus kalaupun mau dibuang harus memenuhi dulu bahwa jumlahnya tidak mencemari lingkungan atau tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga bagaimana mengukurnya itu barangkali saya juga tidak tahu, karena harus mengerti peraturan bahwa tidak demikian seperti tidak sekedar membuang limbah ya, tapi bahwa ada yang harus memenuhi dengan paling tidak stream standarnya ya, atau effluent standarnya gitu, ada bagian-bagian yang harus memenuhi baku mutu. Mungkin kurang menjawab, tapi barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan, namun karena waktu ya sehingga kita tidak bisa menginikan. Jadi Bapak Ibu, itu tadi penyampaian dari Prof Djoko Hartono ya terkait dengan topik kita hari ini. Jadi demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof Djoko atas paparan materi yang sangat komprehensif mengenai evaluasi dan pencegahan pencemaran pada media udara, air, dan tanah. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini dapat menjadi pemicu langkah nyata kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan mungkin di terakhir, barangkali Prof ada closing statement dari Prof terkait dengan materi kita hari ini. Dipersilakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Ya, memang tadi beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab dengan sempurna. Namun demikian tadi perlu kontribusi kita semua barangkali ya, orang-orang ahli lingkungan ini, bahwa tentu kita akan menghadapi tantangan besar. Tapi kalau kita bersama-sama bekerja sama ahli lingkungan ini untuk melihat proporsi yang sebenarnya bagaimana, itu mungkin akan lebih baik ya. Kita menyampaikan hal-hal yang tadi seperti 5 aspek tadi, barangkali kalau kita bisa memberikan masukan bahwa ada hal yang kurang berkenan, mungkin sebagai orang di lingkungan tentu akan sangat bermanfaat bagi negara kita. Itu saya barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas closing statement-nya. Sebagai penutup, kembali saya ucapkan terima kasih atas wawasan luar biasa hari ini yang kita peroleh. Kita belajar bahwa kualitas udara, air, dan tanah itu bukan sekedar pilihan, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif ya, seperti tadi Prof sampaikan. Semoga diskusi ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan saya izin membacakan pantun untuk penutup ya Prof. Jadi saya bacakan, pergi ke pasar membeli ikan dimasak untuk dimakan. Ya. Ilmu Prof Djoko mari kita amalkan, lingkungan bersih masa depan kita amankan. Terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya, nanti jam 18:15 tapi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Mohon maaf kalau kurang berkenan, mohon lahir batin. Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.